Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Natasha Gaida dengan NIM 2201022621. Ingin menjelaskan apa itu independent card dan budget line serta hubungan antar keduanya. Memasuki materi pertama yaitu independent card dan budget line. Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan perilaku konsumen tanpa menggunakan asumsi bahwa utility dapat diukur. Atau dengan kata lain, pendekatan ini telah meninggalkan anggapan bahwa utility itu bersifat type dan dapat diukur. Materi yang pertama ada independent card. Jadi, apa sih independent card itu? Independent card itu adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi dua macam barang yang dapat memberikan tingkat kepuasan yang sama. Ciri-ciri dari independent curve sendiri, yang pertama ada berslope negatif, yang kedua cembung ke arah titik origin, yang tiga tidak berpotongan satu sama lain, yang keempat semakin ke kanan atas semakin tinggi tingkat kepuasannya. Ada beberapa asumsi model independent curve sendiri. Yang pertama, model utilitas secara ordinal, yang kedua utilitas konsumen, yang ketiga keseimbangan kepuasan konsumen, yang keempat memaksimalisasi kepuasan konsumen dibatasi garis anggaran atau budget line. Jadi ada contoh soal independent card. Diketahui di sini ada X sebagai konsumsi pakaian, Y konsumsi makanan. Jadi di sini ada diketahui tingkat kepuasan IC2 lebih besar daripada IC1. Jadi titik A, B, C memiliki tingkat kepuasan yang sama. Sedangkan tingkat kepuasan titik D lebih besar daripada B. Memasukin materi selanjutnya, budget line. Budget line itu atau garis anggaran menggambarkan semua kombinasi dari dua barang yang dapat dibeli dengan anggaran tertentu. Garis ini dipengaruhi oleh harga barang dan pendapatan konsumen. Dengan kata lain, kemiringan garis anggaran dapat digambarkan sebagai garis lurus yang membelok ke bawah dan mencakup semua kemungkinan kombinasi kedua komoditas yang dapat dibeli oleh pelanggan dengan nilai pasar dengan menetapkan seluruh gajinya. Jadi ada dua elemen dasar garis anggaran. Yang pertama, daya beli konsumen atau pendapatan. Jadi jika pendapatan konsumen meningkat, garis anggaran akan bergeser ke kanan, menunjukkan bahwa konsumen dapat membeli lebih banyak dari kedua barang tersebut. Yang kedua, perubahan harga. Jika harga salah satu barang berubah, garis anggaran akan berrotasi. Contoh soal budget line. Diketahui tabel pertama, kombinasi A jumlah pakaian 0, jumlah makanan 10. Kombinasi B jumlah pakaian 1, jumlah makanan 7,5. Kombinasi C jumlah pakaian 2, jumlah makanan 5. Yang D jumlah pakaian 3, jumlah makanan 2,5. Kombinasi E jumlah pakaian 4, jumlah makanan 0. Dari garis jadi dapat kita simpulkan bahwa grafik di sini menunjukkan grafik kombinasi makanan dan pakaian seperti yang ditunjukkan pada tabel yang berikut itu. Titik A, B, C, D, dan E dihubungkan oleh sebuah garis yang dinamakan garis anggaran budget line. Budget line tersebut menggambarkan kombinasi makanan dan pakaian yang dapat dibeli konsumen dengan anggaran yang sama, yaitu sebesar 400.000. Titik yang berada di bawah budget line atau titik X menunjukkan kombinasi makanan dan pakaian yang dapat dibeli, namun dengan uang yang tersedia masih terdapat sisa. Sementara titik X yang berada di atas budget line, titik Y, menggambarkan kombinasi makanan dan pakaian yang tidak dapat dibeli konsumen dengan anggaran yang tersedia. Hubungan antara independent card dan budget line. Jadi hubungan antara independent card dan budget line dapat disebut dengan keseimbangan konsumen. Keseimbangan konsumen terjadi di mana independent card berkesinambungan dengan budget line. Pada titik ini, konsumen mencapai tingkat kepuasan maksimum yang mungkin dengan anggaran yang tersedia.
Syarat untuk keseimbangan ini adalah MRS sama dengan P1 dibagi P2, di mana P1 di sini adalah harga dari masing-masing barang pada titik keseimbangan ini. Slope independent curve sama dengan slope dari budget line. Jadi kurva keseimbangan konsumen contohnya seperti ini. Contoh soal, jadi diketahui di sini IC1 dengan titik A dan B menunjukkan kepuasan konsumen belum optimal, sedangkan IC2 dengan titik C konsumen mencapai titik optimum. Yang ketiga, IC3 dengan titik D anggaran konsumen tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan barang X dan Y. Sekian materi yang saya paparkan pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam menyampaikan materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.